Di sini, kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video rapat online dan juga offline. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Medina Arianti, nomor absen 17, sebagai Direktur Utama. Dan saya Iran Evariani Widyadari, nomor absen 14, sebagai Sekretaris. Saya Aulia, absen 4, sebagai Divisi Kepegawaian. Saya Ida Wulandari Salsabila, absen 13, sebagai Staf Administrasi. Saya Siti Zalfa Zahra, nomor absen 32, sebagai Divisi Keuangan. Saya Nadia Miranda, absen 22, sebagai Staf Administrasi. Ditonton sampai akhir ya. Dadah. Sip. Pada hari Jumat, Divisi Kepegawaian mengingatkan di grup WhatsApp bahwasanya sudah waktunya untuk mengadakan rapat online, membahas kinerja pegawai selama 6 bulan pertama. Setelah itu, sekretaris langsung membuat surat undangan yang berisi link Zoom untuk platform rapat online. Para peserta rapat bergabung dengan mengklik link yang sudah tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Medina dan selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih telah bergabung dalam rapat online kita hari ini. Saya ingin memastikan semua sudah terhubung dengan baik sebelum kita memulai. Baik, sepertinya semua sudah hadir. Hari ini, sesuai undangan, kita akan mengadakan rapat evaluasi kerja 6 bulan pertama di tahun ini. Untuk efisiensi waktu, saya akan membacakan susunan acara rapat kita. Yang pertama, pembukaan oleh sekretaris. Yang kedua, sambutan dan pengarahan oleh direktur. Yang ketiga, presentasi data kinerja 6 bulan pertama oleh Divisi Kepegawaian. Yang keempat, diskusi terbuka dan identifikasi akar masalah. Yang kelima, pemaparan usulan dan solusi dari staf. Yang keenam, pembahasan kebijakan dan program baru oleh seluruh peserta. Dan yang ketujuh, penentuan langkah konkret dan penanggung jawab oleh seluruh peserta, dan yang terakhir yaitu penutup oleh direktur. Demikian susunan acara kita pagi ini. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu sambutan dan pengarahan dari Ibu Direktur kita, Bu Medina. Silahkan Bu Medina. Terima kasih Ibu Iren atas pembukaan dan susunan acara. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya di rapat online kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu mengenai evaluasi kinerja 6 bulan pertama. Dan bagaimana kita bisa bergerak maju. Bu Aulia, mari kita mulai dengan presentase data yang lebih detail. Baik, Bu Medina, saya sudah menyiapkan laporan yang komprehensif. Data 6 bulan terakhir memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tingkat kehadiran rata-rata karyawan hanya 75% dan angka keterlambatan mencapai 70%. Ini bukan hanya angka, tapi cerminan produktivitas yang tergerus. Saya juga mencatat
adanya peningkatan pengajuan cuti mendadak dan beberapa keluhan anonim terkait beban kerja. Data itu memang sesuai dengan apa saja yang kami rasakan di lapangan, Bu Aulia. Di tim saya, seringkali harus ada penyesuaian jadwal mendadak karena beberapa anggota terlambat atau tidak masuk. Ini membebani anggota lain yang hadir dan kadang menyebabkan deadline terlewat. Saya setuju dengan Bu Iren, bahkan ada beberapa kasus di mana satu atau dua anggota tim terlambat, tapi dampaknya bisa mengganggu alur kerja seluruh tim. Saya mencoba mencari tahu penyebabnya, dan kebanyakan dari mereka menyebutkan faktor transportasi dan kelelahan. Maaf Bu Medina, Bu Aulia, dan rekan-rekan, dari sisi staf, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait isu ini. Salah satunya adalah soal cuti. Rasanya jatah cuti kami kurang, apalagi kalau ada keperluan mendadak. Juga terkadang ada faktor di luar kendali yang membuat kami terlambat, seperti macet atau transportasi umum. Saya ingin menambahkan Ibu Medina, selain masalah transportasi dan terjadi hari libur, ada juga isu tentang kejenuhan kerja. Terkadang kami merasa pekerjaan itu monoton dan tidak ada variasi. Mungkin ini juga berkontribusi pada motivasi yang menurun dan pada akhirnya berdampak pada kehadiran dan kedisiplinan. Terima kasih atas masukan yang sangat berharga dari Pradia dan Brata. Ini membuka perspektif baru bagi kita. Bu Aulia, Bu Iren, juga bagaimana menurut kita tidak bisa hanya melihat angka, tapi juga akar masalah. Saya sepakat dengan Bu Medina. Pendekatan kita harus holistik. Terkait faktor transportasi, mungkin kita bisa mempertimbangkan fleksibilitas jam masuk untuk beberapa departemen atau bahkan opsi hybrid working jika memungkinkan untuk beberapa jenis pekerjaan. Ini bisa mengurangi tekanan di pagi hari. Mengenai kerja di hari libur, sudah saatnya kita memiliki kebijakan kompensasi adil dan transparan, entah itu berupa double pay atau cuti pengganti. Fleksibilitas jam masuk bisa jadi solusi, tapi harus ada sistem monitoring yang ketat agar tidak disalahgunakan. Kalau hybrid working, mungkin hanya bisa diterapkan di beberapa bagian yang tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik. Tapi untuk kompensasi hari libur, saya sangat mendukung. Ini bisa menjadi booster motivasi yang signifikan. Untuk kejenuhan kerja yang disebutkan Bu Zelva, mungkin kita bisa memperkenalkan program rotasi kerja antar departemen atau memberikan pelatihan upskilling. Ini akan merasa terus berkembang. Mungkin juga bisa ada sesi brainstorming reguler agar karyawan merasa dilibatkan dalam inovasi. Wah, kalau ada pelatihan dan rotasi kerja, itu keren sekali. Kami pasti akan lebih termotivasi. Kadang kami merasa stuck dan kompensasi hari libur itu akan sangat melegakan. Kami tidak akan merasa pengorbanan kami sia-sia. Saya setuju adanya sistem penghargaan dan peluang pengembangan diri membuat kami lebih bersemangat untuk datang ke kantor dan memberikan yang terbaik. Baik, poin-poin yang disampaikan sangat konstruktif. Saya mencatat beberapa hal penting. Pertama, kita harus mengatasi masalah kehadiran dan keterlambatan, bukan hanya dengan disiplin, tapi juga dengan memahami dan menatap akar masalahnya. Kedua, kita perlu merumuskan ulang kebijakan terkait kerja di hari libur dan agar lebih adil dan transparan. Ketiga, kita harus fokus pada
peningkatan motivasi, dan engagement karyawan. Jadi, mari kita rumuskan konteksnya. Bu Aulia, bisakah Anda membentuk tim untuk ancang kebijakan baru tentang fleksibilitas jam kerja, toleransi keterlambatan, dan skema kompensasi kerja di hari libur. Kita targetkan draftnya selesai dalam 2 minggu. Buat Bu Medina, saya akan libatkan perwakilan dari setiap departemen, termasuk Bu Nadia dan Bu Zulfa, untuk memastikan kebijakan ini relevan dan bisa diterima kepada semua pihak. Saya siap membantu dari sisi operasional, terutama dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan yang memungkinkan fleksibilitas atau hybrid working. Saya juga, dan untuk mengatasi kejenuhan, bagaimana kalau kita mulai dengan program pelatihan singkat tentang cross-functional skill atau problem solving. Mungkin 1 sesi per bulan untuk permulaan. Ide bagus, Bu Ida. Itu bisa menjadi bagian dari program peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, untuk mengupgrade kinerja kita perlu sistem penghargaan yang lebih terstruktur. Bu Aulia, bisakah Anda mengembangkan kriteria dan jenis penghargaan yang akan diberikan? Mungkin penghargaan bulanan atau triwulan untuk kehadiran terbaik atau inisiatif terbaik? Tentu Bu Medina menyiapkan proposalnya. Mungkin kita bisa mulai dengan pekerjaan karyawan teladan atau tim dengan kehadiran yang Itu sangat memotivasi kami semua. Rasanya kami akan merasa dihargai. Saya setuju adanya sistem penghargaan dan peluang pengembangan diri akan membuat kami lebih bersemangat untuk datang ke kantor dan memberikan yang terbaik. Mari kita tindak lanjuti setiap poin yang sudah kita sampaikan tadi di pertemuan rapat selanjutnya, di rapat minggu depan. Pembahasan evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. baik, Bu. Baik, Bu Medina. Baik, Bu Medina. Silakan untuk Ibu Iren selaku sekretaris untuk menutup rapat ini. Semuanya saya rasa sudah cukup dan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah hadir di rapat online kali ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua, rapat kembali diadakan secara offline untuk membahas kinerja karyawan 6 bulan. Terakhir, sekretaris segera menyiapkan undangan untuk dibagikan kepada setiap divisi dan staf administrasi. Selain itu, sekretaris juga menyiapkan ruangan rapat untuk mendukung kelancaran rapat tersebut.
Apakah sudah hadir semuanya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Medina Ariyanti selaku Direktur Utama. Pada pagi hari ini dan seluruh rekan-rekan yang saya hormati, Ibu Aulia selaku Divisi Kepegawaian, Ibu Ida Wulandari selaku Staf Administrasi, Ibu Nadia Ayu selaku Staf Administrasi, dan Ibu Siti Jalfa selaku Divisi Keuangan. Yang saya banggakan, terima kasih sudah menghadiri rapat pada hari ini, yaitu tanggal 30 Mei tahun 2025, pukul 9 pagi sampai selesai. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang kinerja pegawai yang diadakan 6 bulan sekali, yang akan membahas tentang bagaimana kinerja perkembangan para pegawai dari masing-masing bagian. Sebelum memulai rapat pada hari ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan apa saja susunan acara. Yang pertama yaitu ada proses registrasi peserta rapat oleh seluruh peserta, kemudian pembukaan dan sambutan direktur oleh Ibu Medina Ariyanti, kemudian laporan dari Divisi Kepegawaian oleh Ibu Aulia, kemudian diskusi oleh seluruh peserta, lalu pembahasan solusi dan peningkatan kinerja pegawai oleh seluruh peserta, kemudian penutup. Itu tadi adalah susunan acara rapat pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Medina Ariyanti selaku Direktur Utama, dan rapat untuk memulai waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak pada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat hari ini. Kita akan membahas kinerja dan upaya peningkatan kinerja pegawai. Semoga dengan adanya rapat pada hari ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Ibu Medina Ariyanti atas sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Divisi Kepegawaian yaitu Ibu Aulia. Pada Ibu Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Iren. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Nah, berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data presentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%, lalu untuk presentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Nah, bahkan dalam 2 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian untuk tingkat yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Iren. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Aulia atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu ada pernyataan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari Divisi Kepegawaian tadi. Apakah ada pernyataan yang ingin disampaikan?
Nah, Ibu Iren, apalagi dalam pengertian kerja di hari Minggu ini tidak ada tambahan nominal gaji kurs. Gaji kursnya pun masih sama dengan hari yang biasanya. Izin menambahkan bahwa betul sekali dengan pernyataan Ibu Zalfa. Bagian divisi saya juga merasa hal yang sama yang mengakibatkan mereka selalu membuat pembagian dari cuti pegawai. Yang diberikan oleh perusahaan juga dirasakan kurang, yaitu hanya bisa cuti sebanyak seminggu dalam setahun. Saya izin menambahkan juga untuk permasalahan keterlambatan bahwa mereka sudah datang tepat waktu tapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor dan juga di masalah jam masuk kantor yang terlalu pagi dibandingkan dengan kantor yang lain. Nah, betul sekali Ibu Nadia. Dari keselamatan yang mereka lakukan, mereka juga mendapat potongan gaji yang cukup besar. Seperti saya bilang sebelumnya, gaji yang diberikan sangat tidak sesuai. Baik, saya rasa sepertinya sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Terima kasih kepada staf administrasi dan divisi keuangan yang tadi sudah menyampaikan pernyataan-pernyataannya. Selanjutnya kepada Ibu Medina Arianti, apakah dari pernyataan staf tadi ada yang ingin disampaikan? Baik, setelah mendengarkan pernyataan dari staf administrasi dan juga divisi keuangan, saya rasa itu adalah masalah yang cukup beresiko bagi keberlangsungan perusahaan ini. Kedepannya dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pantauan dan perhatian. Solusi dari saya sendiri mungkin kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada saran atau solusi dari masing-masing divisi dan juga staf administrasi? Izin menambahkan solusi, Bu. Jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang Ibu lontarkan tadi. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar jam kerja, terutama untuk kepala divisi di masing-masing bagian, agar memberikan hak libur bagi para pegawainya. Untuk itu, sekian dari saya. Terima kasih. Iya, betul sekali Ibu Nadia. Saya ingin menambahkan juga, mungkin jika memang benar-benar ada pekerjaan yang mungkin urgent di hari libur, pegawai bisa diberikan di luar. Dan untuk hari cuti yang kurang bisa ditambahkan saja, Bu. Misalnya 1 minggu setahun menjadi 1 bulan dalam setahun. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Nadia dan Ibu Zalfa, bahwa berikan juga reward rutin bagi para pegawai. Reward tersebut tidak harus soal uang, melainkan bisa berupa piagam ataupun sertifikat, agar si pegawai ini merasa termotivasi dalam permasalahan keterlambatan, agar diberikan toleransi bagi para pegawai. Toleransinya berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya, keterlambatan mereka akan dipotong gaji sebesar Rp50.000 saja. Kita juga harus mengadakan pelatihan untuk pegawai yang harus rutin dilakukan, agar para karyawan lebih tertata dan terbentuk ke depannya. Pelatihan ini akan sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya. Nah, pemberian kebijakan yang baru juga bisa berupa pengembalian untuk peminjaman jam masuk kerja yang lebih masuk akal lagi, karena dari pemantauan saya pada jam kerja pegawai itu jauh dari jam aktivitas kerja. Misalkan karyawan diharuskan datang pukul jam 6, padahal jam kerjanya ada di jam 8. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi ya yang ingin menambahkan solusinya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas solusi-solusi yang tadi sudah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Medina, apakah solusi dari ibu-ibu sekalian dapat diterima? Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas solusi-solusi yang tadi sudah disampaikan. Solusi-solusi yang telah disampaikan sangat bagus dan dapat saya terima. Semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru ini, semua dapat terwujud di perusahaan kita. Selanjutnya, rapat sepertinya sudah bisa diakhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50. Untuk itu, saya kembalikan kepada
Ibu Iren. Baik, terima kasih kepada Ibu Medina Arianti atas kesempatannya. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat hari ini. Jadi dapat disimpulkan pokok-pokok pembahasan yang didapat adalah yang pertama itu adalah peniadaan kerja di hari libur. Lalu yang kedua, pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan, lebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000 saja. Lalu yang ketiga ada perubahan masuk ke jam kerja dari pukul 6 menjadi pukul 8. Lalu yang keempat ada pengadaan pelatihan dan diklat pegawai secara rutin. Lalu yang kelima ada pemberian reward rutin kepada para pegawai, yaitu dapat berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Itu adalah sebagian poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru nanti. Selanjutnya, tibalah kita pada acara penutup dan doa. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan divisi PT Sinar Maju Bersama yang sudah hadir pada rapat evaluasi kinerja pegawai hari ini. Dan terima kasih untuk Ibu Medina Arianti selaku Direktur Utama dan pada hari ini yang sudah hadir sehingga rapat dapat berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada rapat hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video rapat online dan juga offline dari kelompok